Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Waktu berlalu. Di aula pertunjukan besar, hanya Suyi yang berdiri di depan monumen pedang. Tiba-tiba, awan gelap muncul di langit yang cerah, menutupi cahaya pagi, dan langit menjadi gelap. Dan di empat arah timur, selatan, barat dan utara dojo, sesosok muncul tanpa suara. ZTN, membaca kacang. 3 pria dan 1 wanita. Penampilannya berbeda, dan basis kultivasinya adalah Raja Abadi Negeri Ajaib. Sebuah pedang muncul di depan mereka. Dengan munculnya keempat Raja Abadi ini, kekuatan terlarang diam-diam muncul, menutupi posisi setengah gunung dari seluruh puncak utama pusat. Pada saat yang sama, di puncak gunung, sekelompok sosok muncul. Dipimpin oleh jubah berwarna polos, dengan sosok tinggi kurus, dengan mata terbuka dan tertutup, seolah-olah ratusan juta cahaya pedang melonjak di dalamnya. Sekte Wanjianxian yang mengajarkan Lei Yunting. Di belakangnya, ada banyak tingkatan Raja Abadi, seperti bintang dan bulan. Ketika mereka muncul, mata mereka terkunci pada Suyi dan ekspresi mereka berbeda. Kejutan, keheranan. Bervariasi. Suyi berdiri di sana dengan satu tangan di punggungnya dan pot anggur di tangan lainnya. Suyi berbicara lebih dulu, apakah kamu akan melakukannya dulu, atau memberiku penjelasan? Suaranya datar dan jernih. Sikap tenang dan rasa kuat yang secara tidak sengaja terungkap dalam kata-kata membuat raja-raja abadi itu mengerutkan kening. Mari kita bicara dulu. Thunder Cloud Ting tampak megah. Dia berdiri di puncak gunung, melihat ke bawah, dan berkata, "Yang mulia, apa yang ingin Anda lakukan di sini?" Suyi tertawa dan berkata, "Aku tahu kenapa aku bertanya, izinkan aku bertanya lagi, beberapa waktu lalu, mengapa kamu mengirim seseorang untuk memburuku?" Lei Yunting mendengus dan tidak menjawab, tetapi malah bertanya apakah 3 Raja Abadi dari 10.000 pedang Sekte Abadi saya mati dalam kabut hitam. Jurang besar. Suyi berkata, "Jawab pertanyaanku dulu." Lei Yunting acuh tak acuh, "Tamu adalah tuannya. Karena kamu adalah tamu, lebih baik bekerja sama dengan jujur." Suasana yang sunyi menjadi muram dan membosankan serta tegang. The Wonderful Realm Immortal Kings yang hadir tampak tenang, tetapi pada kenyataannya, roh dan roh mereka terkunci erat pada Suyi dan mereka jelas siap untuk menunggu. Suyi tersenyum dan berkata, "Jika kamu tidak ingin darah mengalir di sini, kamu sebaiknya memberiku jawaban yang memuaskan terlebih dahulu." Berbicara, dia memandang Lei Yunting, "Saya memiliki kesabaran yang terbatas, dan sikap Anda selanjutnya akan menentukan berapa banyak orang yang akan Anda mati." Nada masih sangat tenang. Ini adalah situs Sekte Abadi 10.000 pedang mereka. Siapa sangka peri seperti Suyi akan berdiri di sini dan langsung mengancam mereka. Kepala sekolah, menurut saya, bisa langsung, tidak perlu basa-basi. Seseorang berbisik, matanya dingin. Mungkin, putra ini berpikir bahwa setelah keluar dari Sekte Wanling, dia dapat mengabaikan Wanjian Xianzong kita. Seseorang terkekeh. Suyi mengabaikan semua ini, dia hanya berdiri di sana dengan tenang, memperhatikan Lei Yunting dengan tenang. Ditatap oleh matanya yang dalam, Lei Yunting merasa sangat tidak nyaman, dan alisnya mau tak mau berkerut. Segera, dia tersenyum kecil dan berkata, "Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda itu. Perintah untuk memburu Anda memang diberikan oleh saya secara pribadi. Adapun alasannya, ini juga sangat sederhana, Sekte Abadi Wanjian kami, seperti raksasa seperti Sekte Tai, Sekte Taiking, dan Sekte Shenhuo, tidak dapat mentolerir keberadaan Anda di dunia." Ini juga disebut alasannya. Mata Suyi menjadi dingin dan dia berkata, "Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, mengapa kamu mengejarku?" Lei Yunting dipenuhi belas kasihan, dan berkata, "Jika kamu bisa bertahan, aku berjanji akan memberimu jawaban yang memuaskan." Suaranya masih bergema, dan mutasinya mendadak. Ledakan. Di sekitar dojo, keempat Raja Abadi menembak secara bersamaan. 4 pedang daun naik ke udara, memicu 4 tirai pedang yang menutupi langit dan matahari, sepenuhnya melarang area sekitar dojo. Selanjutnya, awan langit berubah menjadi cahaya pedang seperti air terjun, mengalir turun.
Dalam sekejap, formasi larangan dan pembunuhan yang mengerikan muncul, menutupi sosok Su Yi sepenuhnya. Kota. 4 Raja Abadi mengerahkan pedang Dao, dan seluruh aula meraung, memicu aliran energi pedang yang menyilaukan. 4 Formasi pedang abadi pembunuh absolut. 4 pedang kuno para dewa dan pedang digunakan sebagai dasar untuk berkomunikasi dengan bumi dan nadi spiritual Qingxia Sensan, dan 33 lapisan dijalankan oleh nenek moyang Wanjian Xianzong mengatur susunan pembunuhan yang tiada taranya. Formasi ini akan membunuh semua raja peri di dunia. Pada saat yang sama, di puncak gunung, kuali merah menyala jatuh, berubah menjadi ukuran besar, menekan seluruh dojo dalam satu gerakan. Kuali tungku adalah dari tangan kepala sekolah Lei Yunting, dan itu disebut Tungku Dao Peleburan Suanyi, harta karun peringkat Taiwu. Taijing Orde Ketiga, Taiwu, Taihe, Taixuan. Taiwuji Dao Bao adalah prajurit Dao penembus surga yang disempurnakan oleh kekuatan Taiwuji yang tiada taraf. Kekuatannya jauh melampaui imajinasi dunia. Ledakan. Tungku peleburan Suanyi mendidih, melepaskan api ilahi yang cukup untuk melelehkan segala sesuatu di dunia, menenggelamkan dojo sepenuhnya, seolah-olah benar-benar mencium tempat itu. Kekuatan ilahi yang kejam dan mendominasi mengejutkan banyak raja abadi yang menyaksikan pertempuran. Karena tungku peleburan Suanyi adalah salah satu harta mereka, itu tidak mudah digunakan, dan mereka sudah lama tidak melihat harta ini. Tapi ini belum berakhir. Saya melihat lengan baju Thunder Cloud Ting berjatuhan dan melambai dengan keras. Ledakan. 39 pedang bambu muncul, sepanjang 3 kaki, keemasan, seperti dituangkan emas abadi, dan permukaannya ditutupi dengan pola awan guntur yang aneh dan misterius. Pedang bambu ini naik dari langit, terjalin satu sama lain, membentuk susunan pedang, tergantung di kehampaan, dan tiba-tiba, guntur emas yang tak terhitung jumlahnya menyebar, seperti liar tumbuh tanaman merambat, membentuk sangkar besar surga dan bumi, benar-benar menutupi setengah jalan ke atas gunung. Guntur merambat, meledak dengan guntur dan kilat, menyilaukan, kekuatan yang mendominasi, diikuti oleh agitasi di 10 arah. Gengjin Leizu, sangkar pedang langit dan bumi. Seseorang berteriak kaget. Raja-raja abadi lainnya yang hadir juga tercengang, karena mereka bahkan tidak menyangka bahwa kepala sekolah bahkan akan menggunakan formasi pedang yang terdiri dari Gengjin, Leizu. Harap diperhatikan bahwa formasi pedang ini ditinggalkan oleh pendiri sekte di dunia ilusi. Pada awalnya, ada formasi pedang yang terdiri dari 108 pedang Dao yang dibuat oleh Gengjin Leizu. Karakter realam. Sebelum zaman dewa, itu dianggap sebagai formasi pedang pertama dari 10.000 pedang sekte abadi. Dan sekarang, bahkan jika hanya ada 39 Gengjin Thunder Bamboo Dao Swords yang membentuk susunan pedang, aura yang menghancurkan dunia, bahkan 3 poin lebih menakutkan daripada tungku peleburan Suanyi. Dalam hal ini, bahkan kekuatan Taiwu Realm yang tak tertandingi pun terperangkap, dan ditakdirkan untuk mati. Seseorang bersorak. Kali ini pembunuhannya begitu dahsyat hingga menyayat hati. Dan susunan, surga dan sangkar pedang bumi, yang terdiri dari Gengjin, Leizu, adalah senjata pembunuh hebat yang ditinggalkan oleh pendiri sekte tersebut. Begitu tata letak rangkap 3 ini keluar, belum lagi membunuh seorang raja abadi, membunuh seorang master agung peringkat Taiwu bukanlah masalah. Tidak heran kepala sekolah tidak peduli dengan ancaman putra Suyi, dia sudah merencanakan rencana. Seseorang menghela nafas. Pagi ini, mereka masih khawatir. Karena tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Suyi itu mengerikan. Siapa yang tidak khawatir dengan hal ini? Bahkan jika kepala sekolah pada saat itu bersumpah dan meyakinkan bahwa dia telah menyiapkan rencana yang pasti, selama Suyi berani datang ke pintu, dia akan tidak pernah kembali, tetapi tidak banyak orang yang berani benar-benar yakin. Tapi sekarang, ketika mereka melihat apa yang terjadi di depan mereka, semua orang akhirnya mengerti dari mana keyakinan dan kepercayaan diri kepala sekolah itu berasal. Di puncak gunung, semua orang dapat melihat keheranan, dan alis Lei Yunting penuh dengan senyuman. Dia berkata dengan ringan, satu-satunya penyesalan adalah bahwa di zaman kejatuhan abadi, pedang Dao bambu guntur Gengjin yang ditinggalkan oleh pendiri sekte sebagian besar telah dihancurkan,
dan formasi, surga dan sangkar pedang bumi, yang terbentuk hari ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan paling banter itu hanya bisa membunuh kekuatan tingkat Taiwu. Haha, kepala sekolah tidak perlu menyesali ini, itu lebih dari cukup untuk membunuh makhluk abadi. Seseorang tertawa. Semua mengangguk. Pergerakan puncak utama pusat telah menarik perhatian semua orang di Wanjian Xianzong. Untuk sementara waktu, para keturunan dan tokoh besar yang tersebar di puncak gunung lainnya mengendarai cahaya dan memandangnya dari kejauhan. Gempanya, goncangannya terdengar seperti penggorengan. Apa yang terjadi? Apakah ada invasi oleh musuh asing? Ya Tuhan! Lei Yunting melihat ini, dan berkata dengan sungguh-sungguh badai kecil dapat dilenyapkan dengan menjentikkan jari, jadi mundurlah. Suara melalui 4 bidang. Tiba-tiba, keturunan sekte abadi 10.000 pedang pergi satu demi satu dan tidak berani tinggal. Namun, rasa penasaran di hatiku sudah lama terpendam. Apa yang terjadi di puncak utama pusat? Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.